nama aku Onya dan aku seorang pengusaha and welcome to Ruang Impian. Jadi awalnya itu aku bikin Bumi Pilar itu awalnya nggak sengaja sih, karena kebetulan mertua sendirian di Bandung dan aku datang ke Bandung tuh cuman waktu COVID. Cuma pengen 2 minggu, terus tiba-tiba kepikiran kok kayaknya enaknya tinggal di Bandung. Akhirnya ya udahlah kita cari-cari rumah dan dapatlah di sini. Terus kita renovasi dengan budget seadanya. Konsepnya sebenarnya ini tuh open space, cuman karena banyak warna cat yang ala-ala Santorini, jadi banyak yang bilang ini rumah Santorini. Padahal sebenarnya nggak tahu sih rumah Santorini apa bukan, cuman emang si jendela besarnya tuh kayak rumah-rumah vintage gitu ya, dan aku cat dengan tema warna biru. Jadi rumahnya suasananya tuh lebih ke, aku pengennya kayak lebih ke nyatu sama alam gitu. Kayak banyak tanaman, terus aku juga di sini welcome dengan binatang-binatang apapun itu kecuali tikus ya. Nah, jadi kenapa orang bilang Santorini mungkin karena si warna catnya warna biru itu. Tapi sebenarnya konsep awalnya ini rumah open space karena aku ingin bisa menghirup udara segar tanpa harus buka pintu depan. Jadi ada taman mini di dalam rumah juga. Aku renov tahun 2021, awalnya tuh kamar mandi dulu. Jadi aku nggak pengen ngerenov banyak karena kan budgetnya tipis ya. Akhirnya suami bilang, Bun coba deh kita renov bagian ruang tengah ini. Dengan budget kita cari bolak-balik ke toko bangunan. Nah udah gitu, abis renov ini aku lanjut ke rumah, part rumah tumbuh 2 yaitu kamar atas. Nanti kita ke sana. Nah setelah itu kita bangun kamar mandi atas. Jadi aku tuh berkonsep, jadi ada dalam setahun itu aku renovasi 7 kali. 7 kali. Jadi taman depan juga berproses. Abis taman depan tuh aku nggak langsung renov garasi tuh, nanti ada budget lagi aku renov garasi lagi. Terus abis renov garasi lanjut bikin gazebo. Jadi bertahap, jadi karena aku mengusung rumah ini rumah tumbuh gitu. Waktu aku renovasi rumah ini tuh biaya budgetnya awal nih waktu bikin kamar mandi sama lantai 1 ini, karena kan awal memang lantai 1 ya tanpa taman, itu di budget 118 juta. Nah terus dengan bertumbuhnya si rumah ruang-ruang berikutnya, jadi total tuh cuman 195 jutaan dengan udah jadi rumah seperti ini. Jadi budget 200 juta kurang lah untuk renovasi rumah tua ini. Jadi kalian yang emang budgetnya minimalis, jangan takut untuk renovasi rumah karena pelan-pelan jadiin rumah tumbuh akan tumbuh bersama. Jadi awal itu ada gazebo di depan, terus ada pagar yang besar untuk garasi dan ada pintu kecil untuk masuk langsung menuju ke pintu utama. Kenapa aku bikin 2 garasi? Karena yang pertama itu garasi untuk mobil itu kita belum ada budget waktu itu untuk renovasi si pagar itu. Sampai sekarang pun masih berbentuk seperti yang rumah zaman dulu pagarnya. Sengaja karena aku pengen, aku lagi mikir ini mending direnov atau aku ganti ya. Pengennya apa dicat aja karena aku nggak mau ngilangin unsur si pagar lamanya gitu lah. Terus untuk yang pintu aku bikin baru itu biar kan agak miring ya temboknya. Itu aku tuh bukan introvert sih, jadi kalau aku buka pintu ini tuh orang yang lewat pun nggak akan ngeliat si area rumah dalamnya gitu loh. Jadi kenapa aku bikin tembok miring, itu juga aku waktu itu pas ke Jepang aku ngeliat ada rumah tua di sana, dia temboknya miring, lucu banget. Jadi aku oke, kalau aku punya rumah aku pengen bikin kayak gini, dan ternyata alhamdulillah tercapai gitu. Nah setelah itu lanjut masuk ke teras depan, masuk ke ruang utama. Ini ada ruang depan, aku nggak sebut ruang tamu karena aku nggak ada ruang tamu, ini hanya ruang depan, tapi aku bisa mix and match banget di sini karena ruangannya luas gitu. Di sini aku bikin open space, nggak ada sekat sama sekali, jadi aku bisa ngelihat ke area dapur, ke area ruang TV, ke area taman bisa. Nah lanjut ada ruang TV di sebelah sana. Nah di sana aku bikin taman.
Jadi abis ruang TV tuh ada buka langsung taman mini. Nah itu impian aku banget. Karena aku pengen punya rumah. Jadi dulu kan aku di apartemen. Bener-bener tuh rumah kotak aja gitu. Jadi pas punya rumah aku pengen ngenikmatin sirkulasi udara tiap hari gitu. Dan sekarang alhamdulillah bisa menikmati. Gitu. Nah lanjut setelah ruang TV ada ruang makan. Nanti ada dapur, lanjut ke area kelinci. Terus nanti di lantai atas ada ruangan 3, kamar aku, ruang kerja dan balkon. Jadi di sini kamarnya cuma 2 gitu, karena kita lebih memilih untuk banyak ruang terbuka aja untuk kita enjoy di ruangan tersebut. Jadi aku tuh waktu kecil lama tinggal di Bali dan aku tuh sangat seneng dengan rumah-rumah di Bali yang kayak kafe gitu loh. Terus aku pun sama suami memang seneng nongkrong di kafe. Terus ya gitu, seneng rumah-rumah tua gitu loh, kayak rumah nenek gitu ala-ala vintage. Kan kafe sekarang banyak yang mengusung tema-tema vintage gitu. Nah jadilah kita bikin yuk nuansa rumah tapi ala di kafe. Jadi kan bisa ngirit juga ya, nggak perlu keluar rumah. Biar rasanya kayak di kafe aja terus di rumah gitu ya. Akhirnya kita bikin dekorasi-dekorasi yang bisa untuk spot foto atau kita mau bikin, karena suami juga seneng bikin video ya. Video untuk konten gitu. Jadi di rumah ini tuh ada 2 kamar. Yang pertama kamar anak aku di lantai bawah dan kamar lantai atas tuh kamar utama. Nah sekarang aku mau jelasin dulu yang di kamar lantai bawah itu kamar anak aku. Terus ada beberapa produk dari My Love juga yang aku pakai buat kamar anak aku. Ada barang second juga, lemari meja belajar anak aku juga itu beli di pasar Loak. Nah untuk konsepnya sendiri sih simple ya. Catnya pun serba putih karena anak aku pengen, bunda aku nanti kalau punya kamar pengen nempelin gambar aku sendiri di tembok. Oke silahkan. Jadi aku sebenarnya untuk konsep kamar anak sih lebih yang simple. Terus dia bisa berekspresi juga di kamarnya sendiri. Lanjut ke kamar yang utama. Kamar utama aku itu tadinya ada balkon. Aku bobok karena aku pengen lebih luas. Sebenarnya nggak pengen banyak ada lemari gede juga, lemarinya kecil aja. Jadi di sini cuma ada 1 lemari untuk bertiga gitu. Terus di sana pun aku pakai produk, ada beberapa produk yang aku pakai dari My Love. Terus di area jendelanya tuh ada jendela yang terbuka langsung menghadap keluar. Nah di jendelanya itu aku pakai model jalusi. Jadi kayak ala vintage lagi kan, yang garis-garis gitu. Karena emang aku pengen dari depan tuh terlihat seperti rumah lama gitu. Malah terlihatnya kayak rumah Santorini. Si jendela yang jalusinya itu. Udah di sana, di kamar aku itu juga aku nggak pengen banyak barang ya. Jadi cuman catnya pun serba putih. Aku pasang SPC flooring. Udah simple aja kayak gitu. Buat aku rumah itu tempat untuk berkeluh kesah dan sejauh apapun kita pergi pasti bakalan pulang ke rumah ujung-ujungnya. Jadi kenapa aku memilih My Love di kamar utama aku sama kamar anak aku tuh karena kualitas tidur kita berdua tuh bener-bener terjaga banget. Jadi bener-bener gampang gitu tidurnya, langsung nempel di spraynya tuh langsung blek gitu lah, langsung tidur. Jadi nggak ada tuh yang aduh gelisah atau kepanasan karena bahannya juga premium ya, kualitasnya udah tahu banget lah pasti bagus kalau My Love. Terus motifnya tuh masuk banget sama konsep rumah aku yang rumah tumbuh ini, karena My Love itu udah pasti pada tahu ya, udah produk lama, udah kualitasnya udah terjamin. Jadi aku pikir cocok nih buat konsep rumah aku yang vintage ini gitu, yang rumah tumbuh ini, dan harganya pun terjangkau banget. Jadi dari kalangan menengah ke atas ke bawah semua bisa beli My Love. Pokoknya dari dulu aku selalu My Love.